orang kakinya tuh kayak diseret dalam kamar mandi itu. Kamar mandinya memang lumayan gede ya dibandingkan kamar mandi yang lain. Tapi tuh gue ngerasa di situ jalannya tuh kayak diseret. Nah, nggak lama udah gue denger suara begituan, tiba-tiba pintu lama-lama nutup sendiri. Tapi nggak nutup full, cuman setengah. Dengan suara yang srek, srek, srek. Dan itu pun juga masih ada suara air bergelombang. Nah, itu makin parno gua, udah gemeteran sendiri. Gak lama, dari balik pintu muncul kepala. Anak putu dan istana marahmu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab sing duwe jiwaku manusiaku bakal sedo. Dalam hati gue itu mau taruh di mana coba, mau mainnya di mana? Yang ada bawa tas tuh ketahuan pada saat lagi razia atas. Logikanya seperti itu. Yang ada ntar guru malah berpikir ini anak ngapain bawa batu kelapa sama gayung-gayung batu kelapanya, udah gitu digambarin disalib lagi. Kan logikanya begitu, nggak masuk di akal malah ya. Terus si gue bilang sama si Haji, jangan macem-macem dah, gue nggak mau cari perkara. Nah, terus udah dong selesai praktek, gantian sama yang kelompok kedua dan ketiga. Nah, setelah itu menjelang pulang ini jadi diumumin dari lantai bawah ruang guru bahwasanya setiap murid yang ada di lantai 3, lantai 2, di lapangan itu wajib meninggalkan sekolah tanpa terkecuali, nggak boleh ada aktivitas apapun. Setelah kejadian itu ya? Betul. Jadinya tuh selama gue sekolah di situ selalu pengumuman yang sama. Terus menerus, Bang? Terus menerus. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Makanya kenapa? Di situ untuk mengadakan ekskul aja itu hanya di hari Minggu doang. Itu pun dari jam 7 sampai jam 12 doang. Di luar jam 12 itu nggak bisa. Jadi jam 5 itu semua langsung pulang, Bang? Langsung balik. Makanya di dekat lapangan itu di pintu besi. Jadi setiap ada yang mau ke sana itu langsung digembok. Tanpa terkecuali. Nah, ceritanya nih setelah balik dari praktek komputer, terus diumumin seperti itu, tiba-tiba kan bagian udah pada turun dong. Karena kan kita mau turun pun juga berdesakan ya. Mamanya pulang ya maunya buru-buru aja. Akhirnya ngibrit tuh pelan-pelan jalan-jalan. Nah, pas gua ada yang ketinggalan di kolong meja, itu langsung ditampakin lagi. Mending ini persis wajahnya kelihatan. Di sini sebelah kiri ini mata kayak mau keluar. Mata tuh kayak mau keluar, terus di sininya nih sobek di sini. Di sininya ada jeratan leher sih, kayak jeratan di sini, lebam hitam gitu.
dengan pakaian sekolah batik. Oke. Di situ bukan cuman dia yang gue lihat. Di bangku lain gue ngelihat sosok lagi. Tapi kali ini yang gue lihat lontong. Oke. Kalau yang gue lihat itu lontong itu lagi ngebelakangin. Tapi dengan pakaian yang serba ada bekas kubur tanah. Oh, tanah-tanah gitu, Bang. Tanah, coklat-coklat di situ belakangnya nih. Nah, pas yang gue lihat dua sosok ini, tiba-tiba sosok yang pertama gue lihat dia tiba-tiba bangkit, berdiri. Tadi duduk, Bang. Tadinya duduk, tiba-tiba berdiri. Berdiri pun juga dia nggak tegap, dia nunduk begini. Nunduk aja. Jadi posisi tetap diri tapi palanya tetap nunduk, Bang. Kalau tetap nunduk. Oke. Di situ yang gue lihat itu dia cuman senyum doang. Senyum, tapi dengan kondisi fisiknya itu di sini sobek, jeratan, Matanya. dan matanya mau setengah keluar sampai di sini ada bekas darah sini. Tapi rambutnya ini yang sebelah kiri itu enggak nampakin mata satunya lagi. Jadi cuma satu mata doang. Tutup rambut nih ya. Tapi bibirnya kelihatan jelas. Oke. Di sini sobek, jeratan di sini. Di situ dia cuman begini. Dia ngangkat tangan, cuman ngegerakin ke arah pintu. Oke. Yang gue tangkap pada saat itu, balik, keluar. Oh, isyarat ya, Bang, isyarat. Isyarat. Oke. Nah, gak lama dong, karena gua udah keburu parno, udah merinding, Iya. kagak ada siapa-siapa lagi. Iya. Kalaupun ada itu beda kelas. Oke. Di situ gua mundur pelan-pelan. Abis tangannya masih ke sini, ke pintu ini. Dengan gestur wajah tiba-tiba senyum. Tawa. Bukan cekikikan, tapi senyum. Senyum doang, nyengir. Gak lama, yang lontong tadi tiba-tiba ngebalikin badan dong. Yang gue lihat pada saat itu lontong, ini tinggal tengkorak doang, bro. Tengkorak tuh, jelas banget itu. Itu kedua kali gue ngeliat sosoknya. Tapi yang pertama kali dia kan cuman menutupkan wajahnya dengan rambut. Iya. Tapi yang gue kedua ini gue ngeliat sosoknya itu jelas, tapi matanya cuma satu yang gue lihat. Setengah. Tutup rambut. Dan itu gue ngeliat pun sosoknya sama sosok lontong. Bareng nih sosoknya nih yang gue lihat. Yang satu nyuruh gue pulang atau suruh gue pergi. Yang satu lagi membalikkan badannya. Tapi yang gue lihat itu bukan wajah, tengkorak. Akhirnya gue mundur. Terus ada temen gue, anak akuntansi, bilang, kenapa lu? Kaget lah di situ. Kenapa lu? Kan dipukul. Enggak apa-apa. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Balik ya. Ya udah ayo balik lah. Barengan ini lo naik mobil mikrolet ya. Iya. Tapi pas gua masih penasaran, udah keluar pintu itu dong. Masih aja di situ dia. Karena ruangannya itu bener-bener total dimatiin lampu semuanya dari bawah. Jam 5 itu ya, Bang? Jam 5.15. Jadi di atas itu kayak mau maghrib posisinya.
Udah gelap, tapi jam masih menunjukkan 5:17:15. Karena di situ ruangannya memang pengap. Ventilasi udaranya memang ada, tapi nggak sebanyak di ruangan lantai dasar. Makanya tuh setiap pelajar yang ada di lantai 3, lantai 2 turun. Baik itu istirahat maupun pulang. Jadi sebenarnya sekolah itu kenapa nggak mau menceritakan hal-hal di luar akal sehat manusia, menjaga image, reputasinya, agar tidak tercemar oleh berita-berita yang simpang siur. Walaupun buat mereka itu real, tapi mereka itu nggak mau nama baik sekolahnya tuh hancur gara-gara cerita dan tragedi tentang masa lalu sekolah itu. Makanya setiap anak baru, baik itu kelas 1, yang mau eskul cuman ada di hari Minggu. Dari jam 7 sampai jam 12. Di luar itu nggak bisa. Jadi ekskulnya tuh seminggu sekali. Di lapangan itu yang ada kamar mandi di belakang. Itu cerita gua di kelas 1. Nah, di kelas 3 ada yang lebih parah lagi. Nah, kalau kelas 3 itu posisinya gua anggota OSIS. Untuk mendidik adik kelas yang baru masuk. Regenerasi lah ya. Regenerasi. Jadi ceritanya gini. Setiap tahun ajaran baru pasti dong pemilihan anggota OSIS. Anggota OSIS, masa orientasi siswa, dan lain sebagainya. Setelah itu gue dipilih anggota OSIS untuk mendidik adik kelas gue dengan mengikut sertakan LDKS Jurik Malam. Nah, mulai dari situ, jadi Jurik Malamnya itu di hari Sabtu dan Minggu, 2 hari 1 malam. Jadi ceritanya di hari Sabtu di bulan Agustus 2011 menjelang awal 2012. Itu dari guru BP dan wali kelas 1 menyediakan dan melaksanakan acara namanya LDKS Jurik Malam di lingkungan sekolah tersebut. Sebenarnya ada 2 lokasi yang mau dijadikan Jurik Malam, tapi dari pihak sekolah dan dari pihak anggota OSIS termasuk gua dan ketua OSISnya bilang ke panitia gak usah di luar, di sekolah aja, meminimalisir budget. Kasihan juga anak baru, gak usah keluarin duit banyak-banyak, dengan di sekolah aja udah. Yang lain pun oke lah, kalau memang begitu udah di sekolah aja, di lapangan. Nah, barulah tuh adik kelas jam 5 maksimal jam setengah 6 udah di sekolah. Kita absen lah dulu. Kita absen. Ada yang mau tidur di atas, kita pisah. Ada yang mau tidur di bawah, kita pisah. Tapi rata-rata kebanyakan pengennya tidur di bawah. Karena di jam 6 aja itu lantai atas itu udah gelap total, nggak ada lampu. Jadi akhirnya mereka memilih tidur serentak
di lapangan. Oke. Ya udah, kalau emang kalian mau di lapangan, kata ketua OSIS gua. Tapi harus tahan mental. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, kalian kocar-kacir. Digituin, udah di ultimatum. Udah dikasih tahu sama ketua OSIS gua. Nah, ada salah satu anak bertanya sama ketua OSIS, "Emang ada apaan, Kak?" Terus kata ketua OSIS gua, enggak ada apa-apa. Ini namanya LDKS. Kalian di sini untuk menguji mental kalian. Apabila mana nanti kalian besar, jadi itu kalian itu bisa memberanikan diri dan menempatkan diri dengan posisi yang tepat. Jadinya kita belajar dulu. Nanti kalau kalian udah lulus, nanti kalian sendiri yang bisa menempatkan posisi kalian. Baik itu di pekerjaan, di kampus, ataupun keluarga kalian. Terus salah satu anak yang bertanya itu bilang, "Oh seperti itu kayak, oke Kak, terima kasih infonya Kak." Nah, ada salah satu anak datang ke gua. Dia bilang begini, "Kak, aku pengen pipis Kak." Perempuan. "Oh mau pipis? Ya udah di situ di pipis aja." Dia itu pipisnya pengen ke kamar mandi yang dulu pernah ada kejadian wanita gantung diri. Dia nunjuk, "Aku pipis di situ Kak ya." Dia bilang begitu. Terus gue cuma bilang, "Ya udah." Ya udah pun gue istilahnya gue nggak bisa bicara banyak, karena kalau gue bicarakan yang ada ntar gue, kalau gue bicara kalau pernah ada kasus begini ntar salah, tapi gue juga nggak mau malu di depan adik kelas gue, tapi gue juga nggak mau juga reputasi di sekolah hancur. Mendingan gue bilang ya udah gitu doang. Mending panjang lebar lah ya. Nggak mau panjang lebar. Ya. Udah kalau mau pipis kamu silakan gitu aja. Pipis lah, masuk. Pelan-pelan. Pas sudah pipis, gua tungguin dong itu anak. Kok lama banget ya, belum keluar. Pipis apa buang air besar? Masuk pikiran gua begitu. Setahu gua di situ toiletnya itu nggak pernah dibersihkan. Jadi ruangan kamar mandi itu memang dari pertama kali gue masuk sampai gue lulus dan terakhir pada saat salah satu anak meninggal dunia. Mungkin itu ceritanya lain waktu ya. Nah, jadi tuh lantai atas, kiri kanan, atas bawah berlumut semuanya. Hitam semua. Nah, terus gue gedor-gedor lah. Gue jalan pun mindik-mindik. Mindik. Lihat kiri kanan aja. Celingak ya. Jangan sampai nih gua gara-gara gue jalan mindik-mindik, nama baik gue jadi anggota OSIS jadi tercerai-berai nih. Jaim lah ya. Akhirnya udahlah, masa bodoh lah ya. Gue ketok-ketok lah sekali. Dek, udah selesai belum? Ini udah mau mulai nih acaranya. Sekali nggak nyaut. 2 kali. Dek, udah belum? Udah mau mulai nih LDKS kita. Jangan lama-lama. 3 langsung gue kencengin dong ketukan pintu gua. Langsung di situ gua dengan nada tegas, "Dek, buruan, jangan lama-lama." Yang ketiga kali nggak nyaut juga. Alhasil gue panggil ketua OSIS gua. "Bro, ini anak dari tadi nggak keluar-keluar nih bro. Udah lebih dari 10 menit. Di situ mulai dong, deketin. "Dek, udah selesai belum?" Panggilan keempat tuh, langsung dari ketua OSIS. Kagak nyaut juga.
Alhasil karena panas, udah gregetan, takut mengganggu acaranya, udah langsung didobrak. Apa yang terjadi di situ, dia pingsan. Seperti yang pernah temen gua alami di kelas 1 si Yana ini. Sama persis ya. Ya. Dari situ gue seperti dejavu. Gue kelas 1 pernah ngalamin, walaupun bukan gue yang ngalamin, teman gue sendiri. Kok gue kayak pernah ngalamin lagi, tapi beda orang. Perempuan lagi. Bangun-bangunin sama ketua OSIS. Dek, kamu nggak apa-apa? Di situ dia belum sadar. Dek, belum sadar juga. Akhirnya dibopong keluar kamar mandi. Nah, terus gue ketemu sama si anak anggota OSIS juga. Tuh, kejadian lagi kan? Ngobrol bicaranya tuh, bisik-bisik. Kejadian lagi kan? Iya, gue dulu kayak begini ya. Iya itulah, dulu kayak begini nih. Awal pertama kali kita masuk. Udah jauh kan? Iya sih. Udah ya, udah pada tungguin tuh, kata si anak. Udah, gue juga udah ditungguin tuh. Nah, si anak cabut. Gua baru mau cabut, tiba-tiba kejadian yang pernah gua alamin waktu kelas 1 yang gua denger sama guru-guru dan anak kelas yang lain. Pertama, itu air bergelombang. Biur itu. Langsung dong. Parno gua. Kok kayak bener-bener gua ngalamin kayak kelas 1 lagi nih. Gak lama. Terus di situ kayak ada orang kakinya tuh kayak diseret dalam kamar mandi itu. Kamar mandinya memang lumayan gede ya dibandingkan kamar mandi yang lain. Tapi tuh gue ngerasa di situ jalannya tuh kayak diseret. Nah, nggak lama udah gue denger suara begituan, tiba-tiba pintu lama-lama nutup sendiri. Tapi nggak nutup full, cuman setengah. Dengan suara yang srek. Dan itu pun juga masih ada suara air bergelombang. Nah, disitu makin parno gua, udah gemeteran sendiri. Gak lama, dari balik pintu muncul kepala. Mending kepalanya kayak orang manusia normal ya, itu pucet banget. Rambutnya acak-acakan. Nah, posisinya tuh dia miring begini nih. Dari sininya nih, dia netesin darah. Darah tuh seger banget gitu ya. Di situ langsung dong, kaki nih, udah gemeteran disco nih. Bro, gua mau mundur gua takut. Tapi ntar gue diketawain sama adik kelas gue. Akhirnya dalam hati gue baca ayat kursi dong. Allahu la ilaha illallah terus gitu 3 kali. Itu sosok masih nampilin. Gak lama tiba-tiba sosok itu kepalanya itu hilang, masuk ke belakang. Nah, akhirnya gue mundur pelan-pelan. Ini gue udah pengen ngompol itu. Tapi gue nahan. Tiba-tiba pintu yang tadinya cuma setengah, brak aja. Kabur langsung gue. Kabur sembari gemeteran itu. Terus udah sampai dong di tempat anak-anak pada ngumpul. Terus ada adik kelas bilang, "Kak, kenapa kak?" Enggak apa-apa gitu. Gagap di situ tuh. Yang lain mah adik kelas gue pada ketawa aja. Terus gue turukin, "Kenapa lu? Pada ketawain gue?" Enggak apa-apa, kata adik kelasnya.
Habis kakak lucu, ngomongnya gagap habis dari kamar mandi. Ya lu nggak tahu, tak kalau gue ceritain lu kabur. Dalam hati gue begitu. Ingin gue nggak ceritain. Ya udah, nggak usah. Ntar lu juga bakal tahu, gue gituin aja. Gue nggak ngomong A, nggak ngomong B gitu doang. Lu nggak bakal tahu ntar. Lu ntar ngerasain aja sendiri. Saat gue udah nggak ada, ataupun mungkin gue saat gue masih ada, mungkin lo bakal ngalamin. Nah dari situ, ketua kelas bilang, udah nggak usah ngomong apa-apaan. Ketua ASIS gue juga ngomong, udah nggak usah ngomong apa-apaan. Jangan sampai kalau lo ngomong, reputasi sekolah ini berantakan. Lu yang dicecar ntar. Ya hasil gue juga istilahnya cuman bisa mengikuti prosedur aja. Kalaupun gue ngomong tapi nanti ini anak-anak pada takut, ujung-ujungnya mau pindah. Tapi kalau gue pendem, gue juga istilahnya gue juga serba salah. Kalaupun gue bongkarnya reputasi sekolah ntar jelek, ya udahlah, gue makan sendiri aja lah. Cukup dari kita dan alumni-alumni yang terdahulu yang tahu, sama guru-guru. Jadi nggak perlu diceritakan lagi ke anak yang baru. Nanti suatu saat mungkin mereka akan merasakan apa yang kita rasain. Nah setelah itu udah habis jurik malam, kita baris berbaris lah ya. Kita dikejutin nih. Kita dikejutin bahwa ada salah satu anak itu kesurupan. Lagi posisi baris berbaris. Untungnya di situ ada guru agama yang mantau kita semua ya. Guru agama yang dipantau, panggil lah tuh. Pak, itu kenapa tuh Pak? Teriak-teriak Pak. Udah, kita bawa dulu ke ruang UKS. Bawalah ke ruang UKS. Dibacain tuh Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, ayat kursi 3 kali. Tetap itu masih berteriak-teriak. Alhasil karena udah mau menjelang sholat isya, kita bawalah ke musola di halaman sekolah. Di situ ada musola, kita angkat di situ. Kita bacain lah ayat kursi. Pokoknya hafalan-hafalan Al-Quran biar anak itu sadar. Nah, akhirnya kita bacain, lama-lama sadar. Sadar pun tiba-tiba dia nggak inget apa-apaan. Tahu-tahu udah dibawa ke situ. Dia nggak inget dia kerasukan, dia nggak inget dia itu kenapa. Pokoknya tuh tahu-tahu dia udah di situ aja. Ditanya, saya ini kenapa? Saya ini kenapa Kak? Nggak apa-apa. Yang lain pada jawab serentak, nggak apa-apa. Cuman tadi kamu pingsan doang. Jawaban ketua OSIS. Nggak ada omongan kamu kerasukan, kamu dimasukin, kita nggak ada ngomong gitu. Setelah darus itu, jam 12 malam pun tiba. Nah, itu jam-jam yang bener-bener spooky buat kita, anggota OSIS. Karena kita itu diwajibkan untuk patroli. Memantau bahwasanya anak ini mah udah tidur belum. Kalaupun ada yang mau kamar mandi, kita temenin. Nah dari situ tuh, karena gue dasarnya orangnya sebenarnya kalau takut, tapi enggak. Karena kalau setiap manusia, kalau takut pada saat posisinya tiba-tiba muncul, kaget. Kalau istilahnya dia udah stay di situ, berarti itu nggak bikin takut. Tapi kalau bikin kaget, itu baru takut. Nah, di jam 12 malam tuh kan, kita anggota OSIS dan ketua OSIS diwajibkan patroli. Mending patrolinya cuma sekitaran lapangan anak-anak RTKS. Kita harus patroli ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Yang notabene lantai-lantai tersebutlah yang benar-benar dianggap paling mencekam di lingkungan sekolah beserta kamar mandi di bawah. Karena sudah sering mendapati penampakan yang tidak bisa orang lain bisa lihat. Nah, pada saat itu gue dapat giliran ke
lantai 2. Gue bilang dong sama ketua OSIS, gue nggak mau. Udah kapok, gituin aja dong. Kapok kenapa loh? Enggak deh. Gue selama gue sekolah di sini udah banyak gue lihat hal-hal yang di luar nalar. Iya. Lihat cewek, lihat lontong, lihat kun-kun. Pokoknya banyak yang pernah gue lihat. Gue nggak mau deh. Kalau gue disuruh patroli malam sekitaran lantai 1, lantai 2, lantai 3, mendingan gue kabur, mendingan gue pulang, gue gituin. Alhasil gue ditugasin ke lapangan aja. Yang mending ngasih lapangannya. Tapi tetap dapet seremnya. Gue pengen kencing. Tapi di situ ada anak-anak lagi pada bikin tenda. Iya. Gue pengen mojok, ada kebon. Tapi ntar takut ada yang ngintipin. Iya. Pengen ke kamar mandi, itu kamar mandi ada cewek di situ. Iya. Alhasil gue tahan aja lah. Tapi udah kebelet nih. Ya udahlah, masa bodoh lah. Gua mindik-mindik lah. Ada di kamar mandi sebelah kiri yang habis direnovasi juga. Tapi itu nggak ada airnya. Masa bodoh gue kencing aja di situ. Iya. Tiba-tiba pas gue lagi kencing, gue ngeliat, kan gue kiri kanan ya, ngeliatin apa sih situasi ya. Iya. Karena kan gue posisi kencing di sini. Kamar mandi yang belum direnovasi yang pernah ada kejadian ini sebelah kanan gue. Iya. Gue ke kanan, dari ke kiri kanan. Tiba-tiba muncul kepala lagi yang gue lihat tadi. Kanan loh. Kepalanya tapi di sini yang gue lihat setengah sampai kaki. Wah, di situ bener-bener. Langsung gue ngibrit, pengen kencing, langsung lari kencing, langsung gue masukin, naikin ke celana dalam. Masa bodoh, mau basah dah. Udah kepalang tanggung, gue takut. Wah, di situ gue gemeteran itu. Alhasil gue ngompol di situ beneran. Bobol juga tuh gue tuh. Bobol juga tuh. Gue mau kabur, gue takut. Gak ada, gue sendirian di sini, yang lain pada tidur. Di situ ada penampakan di situ. Wah, udahlah. Alhasil ini ada plastik hitam. Mau tau apa yang terjadi? Pala gue dalemin ke sini. Gue masukin ke dalam plastik. Masa bodoh. Yang penting lu nggak lihat apa-apa gitu ya. Anggap aja gue nggak lihat apa-apa. Pala gue masukin plastik. Nah, gue berdiri aja situ sambil ini udah basah nih sampai bawah. Diri aja gue diemin aja. Terus nggak lama gue denger aja srek kayak ada jalan. Terus diginin dong pundak gue. Sam. Kayak dia ngomong. Sam. Apa sih? Gue makin merinding di situ gue. Langsung. Setelah itu, pala gue ditoyor. Sam, lu gue panggil, lu budak lo ya. Apa kejengkal pala gue ke depan itu. Suwe lu, gue kira siapa? Lu manggil kok mendik-mendik kayak manggil. Apa? Ngomong bisik-bisik, Sam. Tapi gue parno. Lu kenapa lo? Tawain tuh gitu di situ tuh. Kencing lo. Iya gue, kencing. Gue tawa gitu. Emang kenapa lo kencing? Ya habisnya tadi ada yang mendik-mendik. Deket kamar mandi yang habis anak-anak tadi kejadian tuh. Serupan. Mindik, palanya doang sama kaki segini sebelah kiri. Oh, lihat lagi? Ya iyalah. Kagum gua. Makan gua kencing di celana. Oh, antuk temen gua dulu yuk. Kata gua. Udah ngapain lo? Ganti celana lah. Masa gua begini? Nah, setelah habis curik malam itu barulah giliran anggota OSIS di atas jam 3 baru tidur sebentar. Nah, habis dari situ bangunlah pagi.
Bangun pagi, mulai aktivitas lagi lah. Iya. Nah, baru dapat notis nih. Dapat peringatan dari guru agama ke ketua OSIS. Bahwasanya jangan sampai memakai kamar mandi yang ada di belakang. Kalau mau ke kamar mandi, dekat musola aja. Oke. Alhasil pada bertanya dong. Iya. Emang kenapa, Kak? Iya. Terus ketua OSIS bilang, kalian jangan ngomong ke siapa-siapa, apalagi orang tua kalian. Pokoknya dijelasin semua bahwasanya di situ pernah ada kejadian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi seandainya kalau kalian ada yang melihat hal-hal di luar akal sehat kalian, entah itu di kamar mandi, di ruang kelas kalian, anggap aja mereka itu ada. Iya. Yang terpenting jangan pernah musik apalagi ganggu kehidupannya mereka. Oke. Karena kalau kalian diganggu ataupun mereka diganggu, pasti kalian akan diganggu kembali. Intinya, pokoknya di situ langsung dijelasin semuanya. Oke. Nah, nggak lama hadiah harisannya 2 anak keluar karena parno dan takut mendengar bahwasanya pernah terjadi hal seperti itu. Oke. Akhirnya setelah dari kejadian itu dibuka semuanya. Tapi dibuka di angkatan itu aja. Oke. Bukan di angkatan yang selanjutnya. Jadi hanya angkatan itu aja yang tahu, termasuk gua dan anak kelas 2. Oke. Jadi yang boleh tahu kelas 1, 2, 3. Tok, kagak boleh keluar, apalagi sampai dibaca sama media massa. Oke. Karena menyangkut reputasi sekolah dan juga keamanan. Oke. Jadi udah setelah dari situ tutup, tapi dengan catatan jangan sampai rahasia tersebut bocor. Oke. Siap. Makanya sampai saat ini notis dan kata-kata setelah jam 5 ataupun pulang sekolah jangan pernah ada di lantai 3, 2 dan di lapangan. Wajib turun Pulang. tanpa terkecuali, tidak boleh ada aktivitas apapun. Pulang tuh Bang ya. Wajib turun. Nah, setelah dari itu barulah mungkin setelah gua lulus, gue pernah dengar dari salah satu kepala sekolah gua dulu di situ. Oke. Kepala sekolah gua itu dia bilang bahwasanya dulu ada salah satu murid yang meninggal. Mungkin itu bisa next time ya. Oke, siap Bang. Buat ceritakan. Siap. Karena kalau gue ceritain sekarang mungkin Sampai ya besok kali ya. mungkin bisa. Iya. Mungkin Oke, siap Bang. kalau gue Siap. ceritain sekarang timingnya juga belum tepat ya. Siap. Makanya mungkin saat ini gue bisa ceritakan apa yang pernah terjadi di sekolah gue, dan insya Allah pun bulan depan atau habis lebaran gue bakal trekking lagi ke Gunung Salak. Mungkin bakal gue ceritain kalau misalnya ada pengalaman mistis di sana. Siap Bang. Oke, jadi gitulah Bang ceritanya ya. Betul. Oke teman-teman, begitu cerita dari Bang Icam tentang pengalaman saat bersekolah ya di salah satu daerah Jakarta lah Bang ya. Betul. Dan sebenarnya detail banget sih Bang sampai yang karena itu momen per momennya lu inget banget di kelas 1 sampai kelas 3 Bang ya. Betul. Dan ada yang gue tanya nih Bang. Oke teman-teman, sebentar tadi ada teknis dikit, kita ganti baterai dan kita ganti menu. Jadi kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Oke Bang, pertanyaan kedua nih Bang. Sebenarnya dari pihak sekolah tuh ada cara atau menanggulangi nggak sih Bang untuk masalah ini? Karena kan ini masalah udah berlarut-larut kasarannya. Berlarut-larut, betul. Ada nggak sih Bang upaya atau apa gimana? Upaya sebenarnya
dulu ada sempat didatangin ulama. Oke. Tapi malah ulama tersebut yang ngedrop, akhirnya pingsan. Oke. Karena yang bersangkutan juga kondisi tubuhnya juga nggak memungkinkan, dalam kondisi juga kurang fit ya. Akhirnya pingsan, dibawa ke ruang UKS seperti itu. Semenjak itu nggak ada upaya lagi atau apa? Semenjak itu nggak ada upaya lagi ya. Dari sekolah. Betul. Nah, yang ketiga nih bang, kan itu kamar mandi itu udah lama ya bang. Maksudnya yang sampai lu bilang tadi sempat berlumut ya. Dari itu kan dari segi upaya gaibnya kasarnya ya, dari cara itunya. Nah kalau dari renovasi kamar mandinya bang, apakah emang nggak mau direnovasi agar lampunya diterangin kah atau gimana? Kalau itu juga pernah upaya dari kepala sekolahnya bawa tukang buat direnovasi. Iya biar lebih bagus lah, lampu terangin atau gimana? Ya, biar enggak istilahnya ada kehidupan lah ya di situ lah ya. Betul. Tapi si tukang tersebut malah nggak jadi ngerenov. Saya nggak mau ngerenov, Bu. Alasannya tanya dong sama kepala sekolah saya. Emang kenapa? Nggak jadi, Bu, pokoknya, Bu. Dia cuma bilang nggak jadi, dan nggak jadi. Menyerah lah ya bang. Menyerah. Balik lagi, emang nggak bisa. Emang nggak bisa dan nggak memungkinkan untuk direnovasi. Oke. Nah, kita kan udah ngobrol nih bang dari awal kejadian. Lu masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan perkejadiannya momennya pun ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau dari lu sendiri bang, sebagai pelaku, bukan pelaku ya, maksudnya saksi dari lu sekolah itu, apa yang bisa dibagi buat teman-teman nih bang? Ya, yang terpenting ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, pasti hal yang tak kasat mata selalu mengikuti kita, bahkan pun kematian. Betul. Jadi jangan pernah mengusik, apalagi harus menghancurkan apa yang Tuhan berikan. Oke. Karena kita hidup di dunia ini berdampingan. Kita di dunia nyata, mereka pun di dunia gaib. Kalau kalian mengusik kehidupan mereka, bukan tidak mungkin hidup kalian akan diusik kembali. Intinya satu, jangan pernah iseng, apalagi harus sampai mengusik kehidupan di luar dunia nyata. Oke, siap. Itu aja. Oke, siap. Dan mungkin sedikit tambahan ya bang ya. Kalau dari pelajaran yang bisa gue ambil, mungkin dari kisah lo ini memang kita memang berdampingan seperti lu bilang, dan saling menghormati nggak cuma sama manusia. Betul. Sesama makhluk dimensi lain pun harus saling menghormati ya bang ya. Betul. Dan balik lagi, ya namanya ngompol wajar bang ya. Ngompol wajar. Takut. Ya. Manusiawi ya. Manusiawi teman-teman, jadi emang lumrah gitu loh. Lumrah, jadi emang rasa takut itu setiap manusiawi pasti ada. Cuman gimana caranya yang bisa gue ambil, walaupun lu caranya mungkin dengan plastik hitam tadi. Iya. Cuman nilai yang bisa gue ambil, bagaimana kita cara menangani rasa takut itu. Betul. Gimana caranya kita bisa menguasai rasa takut itu biar kita nggak selalu takut gitu kan. Betul. Ya caranya banyak lah. Gitu. Oke, paling gitu aja bang. Terima kasih atas waktunya, atas ceritanya. Semoga teman-teman bisa ambil pelajaran, bisa ambil hikmahnya. Jangan lupa juga Bang Icam punya YouTube. Apa bang? Santai Traveling. Santai Traveling. Jadi buat teman-teman di rumah bisa langsung tengok-tengok ke YouTube-nya Bang Icam di Santai Traveling. Nanti jangan lupa follow Instagram-nya dan makasih. TikTok juga ya bang? Ada. Nanti gue sertakan nih TikTok ya. Dan buat teman-teman terima kasih, selalu stay buat ngobrol.com, selalu setia buat ngobrol.com. Semoga teman-teman selalu diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Dan gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com.